Digunakan untuk mencegah penyakit, tapi untuk jalan-jalan. Artinya apa? Orang bisa jalan-jalan kalau sudah punya divaksin COVID. Dan yang terakhir tadi, seperti Mas Madi sampaikan, ternyata untuk kita bisa beli minyak goreng dengan harga yang subsidi, ternyata harus menunjukkan bukti sudah divaksin. Jadi ini kelihatannya definisi vaksin ini harus dirubah mungkin. Jadi apa tuh? Jadi untuk vaksin Segala macam ini. vaksin multiguna, Multiguna. naik pesawat harus Iya. masuk gedung, Ya, masuk ke rumah pejabat. betul ya. Hingga takutnya tadi masuk ke rumah di suatu tempat dites dia negatif COVID, tapi begitu masuk di dalam jadi positif stupid. Dia repot. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. balik lagi sama channel Iwatch. Ini ribet ya, kita banyak pegangan. Bersama Bang Heru Purwanto. Heru ya? Yap, Bang betul. Heru Purwanto, seorang pakar hukum kesehatan, dan kembali lagi bersama Bang Wayang. Bang Wayang. Kalau Wayang bikin ribut lagi nanti. Bang Joko Sumpeno. Sumpeno. Dua-duanya adalah pakar hukum sebenarnya. Yang satu pakar hukum kesehatan, yang satu pakar hukum macam-macam. Bang Heru, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bang Joko sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kita sekarang lagi ada di sekitaran Pondok Gede Bekasi ya, agak sore ya. Tapi hari ini kita akan, jadi setiap hari ini kita menemukan berita-berita lucu-lucu. Ya, hari ini yang paling lucu adalah ternyata untuk membeli seliter 2 liter minyak goreng di sebuah daerah itu ternyata harus menunjukkan satu KTP, dan kedua adalah bukti sudah divaksin ya, bentuknya mungkin sertifikat vaksin atau kartu vaksin atau apalah. Ini kan lucu nih. Jadi untuk beli minyak goreng ternyata vaksin sekarang gunanya adalah untuk beli minyak goreng. Nah, kita akan bicara soal mandatory vaksin terutama ya, dan semuanya tentang aspek hukum kesehatan dari kebijakan vaksin di hari-hari ini bersama Bang Joko Purwanto. Benar ya Bang Joko ya? Heru Purwanto. Purwanto. Purwanto ya? Joko, Heru Purwanto, sorry. Ya, Bang Heru Purwanto adalah ya apoteker ternyata Bang ya? Asisten apoteker. Asisten apoteker dulu tahun 76. Wah, dan juga di Fakultas Hukum. Ya intinya pernah melakukan uji material kepada MK terhadap Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan. Jadi pastinya nih kalau udah bicara soal hukum kesehatan, Bang Heru adalah seorang narasumber yang sangat kredibel. Kita akan langsung ngobrol nih Bang. Jadi hari-hari ini ya banyak ini cerita lucu soal vaksin ya. Jadi Abang lihat vaksin itu kayak gimana sih Bang? Ya. Vaksin COVID ya, bukan vaksin yang lain. Baik. Ya, kita mulai dulu dari pengertian vaksin ya. Vaksin itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah penyakit. Ya, dulu kita tahu ada vaksin BCG untuk mencegah penyakit TBC. Ada vaksin polio. Ada vaksin TCD ya untuk tifus, kolera, dan disenteri. Nah sekarang di zaman ini rupanya muncul vaksin COVID yang rupanya tidak digunakan untuk mencegah penyakit, tapi untuk jalan-jalan. Artinya apa? Orang bisa jalan-jalan kalau sudah punya divaksin COVID. Dan yang terakhir tadi, seperti Mas Madi sampaikan, ternyata untuk kita bisa beli minyak goreng dengan harga yang subsidi, ternyata harus menunjukkan bukti sudah divaksin. Jadi ini kelihatannya definisi vaksin ini harus dirubah mungkin ini. Jadi apa tuh? Jadi untuk vaksin Segala macam ini. vaksin multiguna, Multiguna. naik pesawat harus Iya. masuk ke gedung, Ya, masuk ke rumah pejabat. betul ya. Hingga takutnya tadi masuk ke rumah di suatu tempat dites dia negatif COVID, tapi begitu masuk di dalam jadi positif stupid. Dia repot. Padahal nggak ada garansi ya kalau udah vaksin dia akan kebal. Nah, bulletproof terhadap itu. si Om Ya. Imron ini ya. Itu dia, Dan itu yang menarik. Ternyata vaksin COVID ini ternyata tidak menjamin. Bahkan kita tahu sekarang sudah tiga kali vaksin ya. Bahkan ternyata ada seorang tokoh yang menyampaikan bahwa ini ternyata vaksin ini harus yang keempat. Jadi kapan selesainya gitu? Ya, Nggak saya juga kelar-kelar. baca beritanya. Ternyata harus ada booster itu di Amerika sih tapi Ya. besok kalau dari Amerika juga nanti kesini Nggak lama ada. ke sini karena kita mengaturnya kan dari negara yang lebih maju katanya. Soal vaksin ini loh. Ah. Saya pengen tahu sama dia orang kesehatan yang di sini. Barangkali ya pasti lebih tahu.
sebenarnya vaksin itu kan termasuk pelayanan kesehatan. Ya, Masyarakat kita ini kan diberi pelayanan dan boleh memilih, boleh menolak, boleh tahu ini, boleh tahu itu. Dan itu kan ada undang-undangnya. ya. Nah, makanya saya ingin tahu dari Mas Heru ini juga. Jadi gimana vaksin ini tentang sebagai- kesehatan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ya, di mana disebutkan bahwa pasien itu punya hak. Ya, ada 4 hak pasien. Yang pertama, dia mendapatkan informasi. Ya, harus akurat, informasinya lengkap, dan itu hak pasien. Dia boleh tanya segala macam. Misalnya dia mau dikasih obat atau dia mau di tindakan medis misalnya, dia harus jelas mau diapain, dia harus dijelaskan. Yang kedua, dia punya hak untuk menyampaikan pendapat. Jadi kalau misalnya seseorang mau dioperasi katakanlah, dia nggak bersedia atau menolak, dia boleh menolak. Yang ketiga adalah second opinion atau pendapat kedua. Jadi kalau misalnya nih kita berobat ke suatu tempat, ternyata kita nggak yakin dengan tenaga kesehatan tersebut, kita bisa pindah tempat lain. Atau misalnya kita sudah divaksin nih, atau kita di PCR lah katakanlah yang lagi rame sekarang. Tes PCR ternyata kita hasilnya meragukan, tahu-tahu positif gitu. Kita boleh untuk melakukan second opinion, kita menuju atau ke tempat lain untuk dites ulang. Itu adalah hak pasien. Dan yang terakhir adalah hak atas rahasia kedokteran. Artinya apa? Artinya penyakit seorang pasien itu tidak boleh disebarkan apabila dia yang sifatnya rahasia. Misalnya seperti gini deh. Ada orang sakit TBC. Katakanlah seperti itu. Misalnya, Pak RW tempat kita sakit TBC. Kita tahu nih, ternyata Pak RW kita sakit TBC. Kita bilang-bilang sama orang, hati-hati loh, Pak RW takut sakit TBC. Disebarin share semua, dan sumbernya kita kan dituntut karena kita telah melanggar hak atas rahasia kedokteran. Jadi Nah, sebenarnya termasuk vaksin ini kan boleh nolak, boleh nerima, boleh kan juga bukan sekedar pasien tapi Ya. kan konsumen. iya, jadi kan yang kedua tadi, pasien itu punya hak untuk menyampaikan pendapat, setuju atau tidak. Jadi itu bukan kewajiban sebenarnya. Jadi kalau mereka mau menolak karena dasarnya dia tidak yakin misalnya atau Itu dilihat boleh, boleh menolak. Iya, dan itu tenaga kesehatan harusnya tahu seperti itu karena itu diajarkan ke mereka. Ya ini menarik ya, jadi teman-teman ini pencerahan. Jadi kalau selama ini mungkin melihatnya adalah penolakan mandatory vaksin, tapi juga sepertinya kurang ya edukasi soal ternyata kita punya hak untuk menolak ya ternyata ya. Dan itu harusnya kita edukasikan ya. Dan itu undang-undang. Dan undang-undang tinggi Di dalam susunan keberlakuan undang-undang itu di Indonesia itu ada ketentuannya. Ada hierarkinya. Ada hierarkinya. Dan itu kalau di Fakultas Hukum pelajaran pertama. Seperti itu. Itu belum ada. Undang-undang itu belum direvisi. Jadi gini, undang-undang kesehatan itu sudah ada. Nah sekarang yang mewajibkan itu kedudukan hukumnya SE ya biasanya. Nah, Nah, SE itu ini. statusnya di bawah, hierarkinya di bawah undang-undang. Jadi harusnya bisa ditolak itu. Jangankan SE, setingkat PP. dengan PP pun kita bisa nolak kalau undang-undangnya bertentangan dengan undang-undang gitu. Dan sekarang ini kan kita lihat banyak sekali, mohon maaf, banyak sekali peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang ternyata bertentangan dengan undang-undang sehingga orang ramelah untuk menggugat kan gitu. Peraturan daerah terutama ya. Ya. Kalau PP kayaknya ada nggak PP yang mewajibkan vaksin misalnya? Sampai sekarang sih enggak. Kenapa? Enggak. Karena kalau ada PP mewajibkan melanggar vaksin, undang-undang. undang-undangnya kan enggak Dilanggar. ada. Jadi dilanggar. Itu ada Ya memang. enggak bisa. Ya tapi kan tetap akhirnya ketika segala hal diwajibkan untuk vaksin, kayak tadi untuk minyak goreng aja harus pakai vaksin. Jadi terpaksa, kesannya ke hotel terpaksa. harus vaksin, ke kampus harus vaksin. Jadi kan Penguasa secara tidak langsung. ini kan udah punya akal. Orang Indonesia ini suka dipaksa. Jadi mereka secara psikologis menggunakan itu, dan itu kekuasaan yang bukan tidak etis tapi juga sebenarnya melanggar hukum. Iya. Sedikit-sedikit dipaksain, ya kan? Iya. Dipaksain, ntar juga mau kemudian terus dibilang kemudian ditambahkan dari macam-macam itu kan. Mungkin saya akan nyinggung yang kedua tadi. Ya. Iya. Bahwa pasien itu punya second opinion ya. Second opinion. Pendapat kedua. Kita ingat beberapa pekan lalu Menteri Kesehatan itu menyampaikan suatu pernyataan bahwa
hasil dari PCR itu ternyata diakui tidak semuanya akurat. Waduh, menarik. Betul kan? Iya. Itu rame kan. Nah sekarang terus kalau udah begitu terus gimana? Kenapa masih dibiarkan? Satu. Yang kedua, kita juga dengar pernah lihat semua ada di media sosial sudah viral. Ada sebuah perusahaan PCR yang besar terkenal, ya, itu melakukan kesalahan fatal, di mana pasien itu mereka baru datang ke situ, udah terima sertifikat positif, lah dia belum diperiksa. Negatif ya, dia negatif. Dia belum diperiksa. Iya, tapi dia dapat suratnya, sertifikatnya negatif. Positif. Negatif. Positif. Oh, iya, Positif. Jadi dia nggak bisa ke Bali, dia mau ke Bali itu. Ada protes kan gitu. Itu udah viral. Tapi saya amati sampai sekarang itu perusahaan tenang-tenang aja, nggak ada tuh apa pemerintah melakukan investigasi atau penyelidikan atau apalah namanya. Setelah saya bisik-bisik dengar oh ternyata yang punya yang sana gitu. Jadi betul. Sorry. Kalau orang bilang bahwa sekarang ini hukum itu tumpul ke atas dan tajam bawah tuh makin terlihat. Siap. Begitu. Kita sebentar dulu ya, kita akan balik lagi. Ya, kembali lagi di channel UI Watch ya. Tadi kita pasang lampu dulu sebentar karena udah agak gelap. Jujur banget sih. Ya, jadi dan kemarin itu ada pasien yang mendapatkan hasil duluan padahal dia belum divaksin. Ini kalau saya ngelihatnya gini, Bang. Bukan hanya si perusahaan lab itu ya. Kalau nggak salah namanya Bu Mami itu nama labnya. Bukan hanya labnya aja yang kemudian harusnya bertanggung jawab, juga negara ya. Negara. Karena kan ini bener nggak sih seluruh proses vaksin ini kan terakhir PCR ini. Jadi bukan lagi si perusahaan itu, bener nggak sih proses PCR semua Dan uniknya kemarin itu alasannya adalah masalah human error. Saya bilang kalau human error itu kan berarti dikakui bahwa memang terjadi banyak kesalahan dan ini kan luar biasa. Terus kalau orang salah mereka jadi korban, terus mau nuntut pada siapa kalau alasannya human error semua? Gunung es. Jangan-jangan masih banyak lagi kasus seperti itu ya Bang? Ya, saya bisa sampaikan suatu fakta bahwa teman dari anak saya itu dia di tes positif. Kemudian dia harus isoman, seminggu dia tes lagi, terus positif lagi. Terus sampai dengan 5 kali tes. Artinya apa? Betapa perusahaan PCR tuh untung gitu kan. Kenapa dia harus berulang-ulang? Karena kalau dia nggak dapat negatif, kalau dia nggak punya sertifikat negatif, dia nggak bisa masuk kantor. Jadi dia ngetes terus. Ngetes terus gitu. Ternyata dia positif terus. Positif terus. Berapa bulan? Sudah 5 minggu. 5 minggu. Jadi kasihan sekali anak itu. Jadi saya akhirnya kemarin saya bilang, saya sarankan cobalah tes ke tempat lain. Nah gitu, ini belum dilakukan, baru tadi karena informasi. Jadi saya suruh coba tes ke tempat lain. Kalau negatif berarti memang yang pertama itu bermasalah kan, tadi kan ada sesuatu gitu dibuat sengaja. Ya, kalau kita lihat juga di media mainstream ya banyak berita ya soal itu. Kemarin juga ada berita mahasiswa UI lah apalah itu yang juga mendapatkan hasil padahal dia belum datang dan itu hasilnya juga positif gitu. Jadi bisa saja sebenarnya banyak, tapi nggak semuanya orang bercerita ya ke media maupun di media sosial seperti yang kasus Bu Mame itu. Nah ini kan jadinya pertanyaan besar nih. Jadi untuk apa sih sebenarnya PCR ini? Udah pastilah kita menjaga kesehatan semua ya, termasuk diri kita juga. Tapi kalau nggak akurat ya gimana juga, jadi meragukan. Nah gimana Bang Joko? Jadi gini, saya melihat begini, terlalu banyak informasi yang di bawah ini tidak naik. Saya perhatikan selain Mas Heru tadi bilang bahwa positif terus, tapi saya juga menemukan, tapi saya tidak perlu saya sampaikan di sini karena menyangkut istri saya sendiri. Itu hanya 30 jam bisa berubah. Apa tuh hasilnya? Ya saya dikasih obat tertentu dari Mas Heru sendiri gitu. Berarti minumlah ini. 30 jam itu bisa positif, bisa negatif. Karena waktu itu kami akan berangkat ke Ternate dan itu tiket sudah dibeli gitu, ditawarkan tapi dalam batas tertentu. Itu satu. Yang kedua, saya menemukan teman-teman yang ini bukan rakyat biasa ya, orang-orang tertentu. Ya levelnya ya ada pokat, ada bahkan apalah. Itu mereka itu bisa
mempunyai kartu yang apa itu namanya Peduli Lindungi. vaksin peduli lindungi, dia beli. Bisa juga itu ditawarin. itu jadi gini, setelah saya menyaksikan ini dan itu untuk masuk tidak berkabar bekerja di apalah masyarakat juga karena terlalu banyak syarat-syarat ditimbun-timbunkan itu ditempel-tempelkan itu, saya ingin mengatakan bahwa nampaknya kita juga tidak ingin mengajak buat jangan vaksin, tidak, kami tidak ingin hadir dengan cara melawan status semacam itu. Mari kita bervaksin. Ini apa itu ada. Tetapi berikanlah kesadaran, berikanlah pendekatan, dekati hati masyarakat itu bukan dengan cara ditempel-tempelin itu ketentuan. Kalau kamu mau masuk mall Harus vaksin. Mau beli minyak goreng. minyak goreng vaksin. Nanti jangan-jangan ketemu mertua vaksin. Baru itu akan kacau tak? Relevansinya apa ketemu beli Ini- minyak ini goreng sama secara- harus vaksin itu relevansinya apa? Gaya Sandra. Jadi rupanya di dunia politik yang sana itu kena. Jadi saling menyandera. Rakyat kita sekarang Jadi disandera korban. oleh pemerintah sendiri Padahal- dengan ketentuan yang tidak jelas. Syarat beli minyak goreng adalah punya uang ya.